Bab 1215. Kalau dia membuka mata, bahkan langit akan buta. Mendengar dua kata itu, warrior yang langsung teringat istana alam baka. Dia berbalik untuk melihat wanita di rok kain, ragu-ragu, kemudian berjalan ke arah wanita di rok kain. Dia ingin memastikan apakah pihak lain adalah yang mulia istana alam baka. Karena Hades dan lain-lain, dia sebenarnya memiliki kesan yang baik tentang istana alam baka. Kekuatan istana alam baka memang aneh dan misterius, dan bukan tidak mungkin seorang yang mulia muncul di sini. Dia ingat apa yang dikatakan Hades, bahwa banyak yang mulia tidak berada di dunia spiritual. Juga, Hades awalnya tidak berada di dunia spiritual. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Halfayun tiba-tiba memblokir di depan warrior yang berkata, "Aku akan menanyakan sesuatu padanya." "Kamu gila." Halfayun berkata, "Jika kamu lewat seperti ini, aku dapat menjamin bahwa kamu akan dibunuh bahkan sebelum kamu sampai di depannya." "Apa maksudmu?" warrior yang bertanya-tanya. Halfayun berkata, "Apakah kamu kenal Afghan Li, penguasa kota-kota Guanhai?" "Aku tidak tahu." warrior yang berkata jujur. Mata Halfayun sedikit berkedut. Dia memandang warrior yang sebentar, dan melihat warrior yang sepertinya tidak berbohong, dia langsung berkata, dia adalah puncak dari pendekar kaisar. Namun, dia sangat menghormati wanita buta ini. Ini cukup untuk menjelaskan banyak masalah, bukan? Warrior yang berkata, "Aku hanya akan menanyakan sesuatu." Seseorang ingin menanyakan sesuatu padanya sebelumnya, tetapi ternyata ada mayat tambahan di laut. Kata Halfayun dengan suara rendah. "Apakah dia membunuhnya?" warrior yang bertanya. Halfayun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pembunuhan manusia dari kota Guanhai." Warrior yang merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat gadis buta itu. Dia mulai memancarkan energi hitamnya, tetapi segera, mata warrior yang sedikit menyipit, karena transmisi suara energi hitamnya menghilang 10 meter sebelum mencapai gadis buta itu. Wanita ini tidak mudah. Warrior yang memandang gadis buta itu untuk waktu yang lama, kemudian bertanya, untuk apa dia duduk di sana? "Tidak tahu." Halfayun menatap gadis buta itu dan berkata, "Dikatakan bahwa dia datang untuk duduk di sini setiap hari, sangat awal dan tidak pergi sampai hari gelap. Tidak ada yang tahu mengapa dia melakukan ini. Namun, ada sebuah lagu, aku tidak tahu apakah itu berbicara tentang dia." "Lagu," kata warrior yang. Halfayun mengangguk, lalu berbisik. "Musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin, dia bekerja keras siang dan malam, bersumpah untuk pergi ke kuil Dewa Pedang. Itu adalah kekasih masa kecilnya dan kedua anak kecil itu berdiri di samping tanpa menebak. Rok kain dan perhiasan menutup matanya dari tahun ke tahun. Mengantar kekasih ke Feri, dia berkata bahwa dia akan menunggumu sepanjang hidupnya. Dia mengatakan bahwa ketika dia dicalonkan oleh Istana Dewa Pedang, dia pasti akan memenuhi janji. 18 tahun menunggu, dengan imbalan catatan bunuh diri. Dia berkata bahwa di kehidupan selanjutnya aku akan melukis wajahmu. Saksikan bunga musim semi bermekaran dan gugur, dan salju musim dingin datang dan pergi dari tahun ke tahun. Setelah 100 tahun menunggu, dia dibutakan. Saat dia membuka matanya, langit akan menjadi buta untuknya." Setelah melantunkan, Halfayun menundukkan kepalanya sedikit, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu berkata,
dia menunggu selama 100 tahun. Halfa Yun meliriknya dan berkata, "Sudah lebih dari 100 tahun, begini saja." Ketika dia di sini, dia belum melihat kota Guanhai pada waktu itu. Berapa lama dia menunggu di sini, tidak ada yang tahu. Tentu saja, tidak ada yang bisa memastikan bahwa balada itu membicarakannya. Namun, dia jelas bukan orang biasa. Jadi, sebaiknya jangan ganggu dia. Warrior yang mengangkat kepalanya dan melirik wanita buta itu. Wanita ini memberinya perasaan yang sangat aneh, karena dia tidak bisa merasakan napas wanita ini. Jika dia pendekar hitam, akan ada sedikit banyak fluktuasi energi hitam dalam dirinya, tetapi tidak dalam dirinya. Dia memberi kesan bahwa dia hanyalah orang biasa. Tentu saja, tidak ada yang akan mengira dia adalah orang biasa. Apakah orang yang dapat dihormati oleh seorang penguasa di puncak kerajaan pendekar kaisar menjadi orang biasa? Untuk warrior Yang, dia ingin tahu apakah pihak lain adalah yang mulia istana alam baka. Setelah ragu-ragu sebentar, dia hendak pergi dan bertanya. Pada saat ini, Halfa Yun, yang ada di sampingnya, tiba-tiba berkata, "Kapal laut ada di sini." Warrior yang mendongak dan melihat sebuah kapal laut sebesar gunung muncul di permukaan laut di kejauhan. Kapal laut sangat cepat, dan datang ke kerumunan dalam waktu kurang dari beberapa saat. Setelah kapal laut berhenti, belasan orang turun dari kapal laut. Di antara orang-orang ini, kekuatan terendah adalah setengah kaisar dan ada 3 endekar kaisar. Tetapi pada saat ini, wajah selusin orang ini sedikit jelek. Selusin orang tidak berbicara dengan siapapun, dan setelah turun dari kapal awan, mereka dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Dikisahkan ada lebih dari 800 orang yang pergi ke reruntuhan Istana Dewa Pedang terakhir kali. Sekarang, hanya selusin orang yang kembali, dan di antara mereka, ada lebih dari selusin pendekar kaisar. Sekarang hanya ada 3 yang kembali. Di samping warrior Yang, Halfa Yun tiba-tiba berkata. Warrior yang melirik Halfa Yun, kekuatan Halfa Yun adalah setengah kaisar, tidak lemah, tapi pasti tidak kuat. Dapat dikatakan bahwa jika pihak lain pergi ke Pulau Dewa Pedang, kemungkinannya untuk kembali sangat kecil. Setelah ragu-ragu, warrior yang berkata, "Sebenarnya, kamu bisa pergi setelah menjadi pendekar kaisar. Kenapa kamu tidak pergi setelah menjadi pendekar kaisar?" kata Halfa Yun. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Hanya saran, tidak ada niat jahat." Halfa Yun melirik warrior yang dan berkata, "Di luar, tidak ada sumber daya untuk berkultivasi. Untuk berkultivasi ke pendekar kaisar, aku tidak tahu kapan baru bisa tercapai. Pergi ke Pulau Dewa Pedang, mungkin kamu bisa mendapatkan petualangan dan mengubah takdirmu. Jika kamu tidak memiliki petualangan, kamu bisa mendapatkan harta atau keterampilan hitam tingkat kaisar secara acak, dan itu akan cukup untuk seumur hidup." Warrior yang melirik semua orang di arena. Tak perlu dikatakan, banyak dari orang-orang ini berpikir sama dengan Halfa Yun. Memang, jika bisa mendapatkan harta kaisar tingkat, bagi orang-orang ini, sudah bisa memakannya seumur hidup. Harta karun tingkat kaisar, jika menjualnya, setidaknya akan mendapat 100.000 batu kecubung. Itu masih harga yang konservatif. Tahukah kamu, harta tingkat kaisar sangat langka di benua sekarang. Yang pergi ke Pulau Dewa Pedang silakan naik perahu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kapal laut. Segera, semua orang di sekitar berjalan menuju kapal laut.
Warrior yang menemukan bahwa setiap orang yang naik harus terlebih dahulu memberikan batu kecubung dan jumlahnya adalah 1000. Satu orang membayar 1000. Ekspresi warrior yang tergerak. Meskipun hanya ada 1000 orang, setidaknya ada 1000 orang di sekitar. Perjalanan ini mendapat hampir 100.000 batu kecubung. Dulu dia berpikir dia sangat kaya, tapi sekarang sepertinya. Ayo pergi, kata Halfa Yun di samping warrior yang. Warrior yang menarik kembali pikirannya dan mengikuti Halfa Yun untuk naik ke kapal laut setelah menyerahkan 1000 batu kecubung. Setelah semua orang naik kapal laut, seorang lelaki tua berjubah muncul di depan semua orang dan berkata, "Semuanya, aku Triokin bertanggung jawab atas perjalanan ini. Aku yakin kalian sudah mengetahui aturan kota laut, tapi aku masih harus mengatakannya lagi. Di kapal laut, jangan lakukan apa-apa. Jika memiliki dendam, silakan turun dari kapal laut dan selesaikan. Jika tidak, jangan salahkan kota Guanhai bertindak kejam." Secara alami, semua orang tidak akan mencari masalah dan mereka semua mengangguk. Melihat semua orang mengangguk, Triokin mengangguk sedikit, kemudian dia akan memindahkan kapal awan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan, "Tunggu." Semua orang mendengar suara itu dan melihat sekelompok orang bergegas menuju sisi ini. Pemimpinnya adalah seorang pria muda, dan di belakang pria itu ada 3 pria tua. Ketiga orang tua ini adalah pendekar kaisar. Warrior yang tiba-tiba melihat ke arah Halfa Yun, karena dia menemukan bahwa Halfa Yun memiliki niat membunuh ketika dia melihat pria itu dan yang lainnya, meskipun itu sekilas, tetapi masih dirasakan olehnya. Tak lama kemudian, pemuda itu dan yang lainnya naik ke kapal laut setelah menyerahkan batu kecubung. "Kamu berasal dari keluarga Yun?" Triokin bertanya, matanya tertuju pada pemuda itu. Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Aku tuan muda keluarga Yun, Tardan Yun, hormat kepada senior Qin." Triokin melirik Tardan Yun dan berkata, "Pulau Dewa Pedang ini sangat berbahaya, apakah kamu benar-benar ingin pergi?" Tardan Yun berkata sambil tersenyum, "Ini semua tentang pengalaman." Triokin melirik ketiga lelaki tua di belakang Tardan Yun, dan berkata, "Ayo pergi." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi, dan segera, kapal laut itu berlayar. Saat kapal laut diaktifkan, warrior yang menoleh untuk melihat gadis buta di kejauhan. Saat ini, gadis buta itu menghadap ke arah Pulau Dewa Pedang seperti sebelumnya, tidak bergerak sama sekali. "Ketika kembali nanti, aku harus bertanya." Warrior yang mengambil keputusan. Bagi orang-orang di Istana Alam Baka, selain niat baiknya, dia juga penasaran dengan kekuatan misterius ini. Kekuatan ini terlalu misterius, terutama yang mulia. Semuanya terlalu menantang surga. Pada saat ini, Tardan Yun dan 3 orang tua di belakangnya berjalan menuju warrior yang. Melihat ini, warrior yang mengerutkan kening. "Halfa, kamu telah membuat kakak khawatir." Bahwa Tardan Yun berjalan cepat ke depan Halfa Yun, mengulurkan tangannya untuk menarik tangan Halfa Yun, tetapi Halfa Yun melintas langsung ke samping. Rasa jijik di matanya tidak tersamarkan, dia berkata, "Pergi." "Jalang, bagaimana caramu bicara dengan tuan muda?" Di belakang Tardan Yun, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba maju selangkah, dan aura pendekar kaisar menekan ke arah Halfa Yun. Wajah Halfa Yun tiba-tiba menjadi pucat dan tubuhnya hampir jatuh ke tanah, tetapi dia bertahan dengan tiba-tiba. Orang tua berjubah hitam mendengus dingin dan maju selangkah lagi.
Aura pendekar kaisar 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan Halfa Yun tidak bisa menahannya lagi, hingga jatuh ke lantai. Tetapi pada saat ini, warrior yang tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk memegangnya dan Halfa Yun tiba-tiba merasakan tubuhnya mengendur. Karena ketika warrior yang memegangnya, tekanan itu langsung hilang. Dia menatap warrior yang dengan kaget dan warrior yang tersenyum padanya, lalu bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Halfa Yun menggelengkan kepalanya, kilatan rasa terima kasih melintas di matanya, dan berkata, "Terima kasih." Warrior yang berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku memiliki rasa keadilan yang kuat, tidak ingin melihat orang lain menindas yang lemah. Hai, kekurangan ini tidak bisa diubah selama bertahun-tahun." Halfa Yun. Semua orang di sekitar tercengang, apakah orang ini bodoh? Pahlawan menolong wanita cantik juga tergantung pada situasinya. Ada 3 pendekar kaisar di sini. Tatapan lelaki tua berjubah hitam itu jatuh pada warrior yang dan berkata, "Apakah rasa keadilan terlalu kuat?" Konyol. Saat dia mengatakan itu, dia akan melepaskan aura pendekar kaisar lagi, tetapi pada saat ini, warrior yang tiba-tiba melihat ke arah trio Qin yang ada di sampingnya, dan berkata, "Penjaga Qin, kamu baru saja mengatakan bahwa tidak diizinkan untuk melakukan apapun di kapal laut, tetapi sekarang dia melakukannya secara terbuka. Apakah ini sama saja tidak menghormati kota Guanhai dan kamu?" Setiap orang. Penjaga Qin melirik warrior yang, lalu menatap Tardan Yun. Tardan Yun mengabaikan penjaga Qin, tetapi memandang Halfa Yun dan berkata, "Halfa, siapa pria ini?" "Teman," kata Halfa Yun dengan suara rendah. "Teman." Tardan Yun berkata, "Kurasa dia sangat peduli denganmu." "Itu tidak ada hubungannya denganmu," kata Halfa Yun. "Tidak ada hubungannya." Tardan Yun menyipitkan matanya sedikit dan berkata, "Aku kakak keduamu, mengapa itu tidak ada hubungannya denganku?" Kakak kedua. Ekspresi Halfa Yun tiba-tiba berubah mengerikan, "Kamu juga layak disebut kakak. Apakah kamu ingin aku memberitahu semua orang hal-hal binatang yang ingin kamu lakukan saat itu, sehingga semua orang dapat melihat siapa tuan muda dari keluarga Yun?" Tardan Yun memandang Halfa Yun sebentar, lalu berkata, "Ayah sekarang sedang latihan tertutup dan keluarga Yun diserahkan padaku. Jadi..." Pada akhirnya, Tardan Yun berkata dengan senyum di sudut mulutnya, "Ibumu dan adikmu, oh, adikku juga, mereka baik-baik saja sekarang, tetapi tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka kelak. Kamu..." Halfa Yun menatap Tardan Yun dengan ngeri, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Apa yang ingin aku lakukan?" Tardan Yun melirik Halfa Yun dan tersenyum, "Kamu tahu apa yang ingin aku lakukan, bukan?" Mendengar ini, Halfa Yun, seperti disambar petir, mundur beberapa langkah dan meraung, "Meskipun kita bukan saudara kandung, aku juga adikmu. Kita juga memiliki hubungan darah. Tentu saja kamu adalah adikku." Tardan Yun berkata, "Adikku yang baik, aku memiliki hal yang ingin dibicarakan denganmu. Datanglah ke ruanganku. Kamu pasti akan datang, bahkan untuk ibu dan saudaramu, kamu pasti akan datang, benar kan?" Setelah berbicara, dia tersenyum dan berbalik untuk pergi. Halfa Yun tertegun untuk beberapa saat, dan setelah beberapa saat, dia mengangkat langkahnya dan mengikuti Tardan Yun. "Tunggu." Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berdiri, dia memandang Halfa Yun, dan berkata, "Nona Yun, meskipun apa yang kalian katakan sangat tidak jelas, tetapi aku juga mengerti. Kamu dan orang ini seharusnya adalah saudara tiri,
Tapi orang ini mencoba mendekatimu, cek-cek. Aku Ye Yang. Aku telah melihat banyak orang mesum dalam hidupku, tapi ini pertama kalinya aku melihat orang mesum seperti ini, benar-benar menambah wawasanku. Tardan Yun yang berada di kejauhan, tiba-tiba berbalik dan berjalan di depan warrior Yang, menatap langsung ke warrior Yang, dan berkata, "Hei, kamu harus mengenal diri sendiri. Pahlawan menyelamatkan wanita. Lihat dirimu dulu. Apakah kamu siapa kamu? Jika kamu tidak tahu, maka aku akan memberitahumu. Di mataku, kamu hanya sampah murahan, apa kamu mengerti?" Setelah selesai berbicara, dia mencibir, lalu menatap Halfa Yun, yang telah kehilangan jiwanya dan berkata, "Aku tidak punya banyak kesabaran. Kamu tahu, aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Jadi begitu ayah latihan tertutup, aku langsung mencarimu. Sekarang, langsung datang ke ruanganku." Pada saat ini, warrior yang menoleh untuk melihat trio Qin dan berkata, "Apakah tidak diizinkan melakukan apapun di kapal laut?" Trio Qin melirik warrior Yang. Ketika hendak berbicara, warrior yang berkata lagi, "Tidak bisa, aku benar-benar tidak dapat menahannya lah. Pertanyaan ini, kita bicarakan saja setelah selesai bertarung." Setelah itu, di mata semua orang, warrior yang langsung menghilang di tempatnya. Bersambung.